Assalamualaikum Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong DLCS dalam video problem catur 3 langkah mat. Oke Sobat Catur, yuk kita lihat sama-sama problemnya seperti apa. Dan ini sudah disiapkan, mari kita lihat dari dekat. Iya, problemnya seperti ini Sobat Catur ya. Untuk posisi buah putih, rajanya berada di A8, kemudian ditambah dengan benteng yang berada di G8, ditambah 3 perwira masing-masing sepasang kuda berada di E4, F3, dan 1 buah gajah berada di F1. Sementara itu untuk buah hitam rajanya berada di pojok H1, kemudian ditambah atau dilindungi oleh 3 perwira masing-masing benteng berada di H2, kuda di G2, dan 1 buah gajah berada di F1. Nah Sobat Catur, seperti biasa ya, silahkan pikirkan baik-baik, amati dengan teliti, lalu temukan langkah yang tepat ya untuk memecahkan problem ini, baik kuncinya apa maupun solusinya seperti apa. Silahkan. Iya, waktunya saya rasa sudah cukup ya lur ya. Mudah-mudahan Anda bisa cepat menemukan kunci jawabannya. Selamat buat Anda yang sudah bisa memecahkan ya. Anda hebat caturnya dan kalkulasi Anda juga bagus. Buat yang belum memecahkannya dan belum bisa dan Anda masih penasaran, silahkan di skip ya atau dihentikan dulu video ini ya. Kalau tidak ingin melihat kunci jawabannya, nanti setelah diutak-atik dan ketemu kunci jawabannya, silahkan buka lagi dan samakan kunci jawabannya di akhir video ini. Begitu saja ya. Oke Sobat Catur, mari kita lihat untuk beberapa saat untuk percobaan analisa berikut ini. Oke, sekarang kita coba gajah memakan kuda yang berada di G2. Lalu tentunya ini akan dimakan lagi oleh benteng. Kemudian di langkah kedua, putih melakukan sekak oleh benteng ke H8 dan akan ditutup oleh gajah hitam ke H4, lalu dimakan lagi. Di langkah ketiga ya, masih tertutup oleh benteng. Kalau disekak oleh kuda ke F2, ini raja akan lolos ke G2 dan ini pun sudah langkah keempat ya. Begitu juga kalau misalnya benteng putih memakan benteng hitam yang berada di H2, ini juga udah langkah keempat. Ini salah ya, tidak sah karena bukan targetnya. Targetnya harus 3 langkah mat. Oke, sekarang kita coba lagi dengan memakan gajah ya, memakan gajah E1. Dan ini kalau dimakan gajahnya, raja akan bergeser ke G2 ya, buat melarikan diri dan sekaligus memakan gajah F1, gajah putih ya. Dan ini saya rasa bukan solusi yang terbaik ya. Ini bisa gagal. Kita kembali. Sekarang kita coba lagi dengan melakukan sekak oleh kuda ke G3. Nah ini kalau dimakan oleh gajah, dimakan lagi oleh benteng di langkah kedua ya. Dan hitam pun bisa melakukan sekak oleh benteng dari H2 ke H8. Dan akhirnya putih kelebihan langkah ya, tidak bisa mat dalam 3 langkah kalau seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula. Oke Sobat Catur, untuk analisanya seperti itu saja ya, cukup segitu. Sekarang mari kita lihat kunci jawaban dari problem catur 3 langkah mat ini. Saya merasa yakin ya, di antara kalian yang menonton dan mencoba memecahkan problem ini, fokusnya hanya kepada 4 perwira, yaitu benteng, sepasang kuda, dan gajah ya. Mungkin kutak-atik di situ aja tiki-takannya ya, tidak pernah memperhatikan raja ya. Karena mungkin raja hanya sebagai hiasan karena jauh ya dari jangkauan. Padahal ya disitulah letaknya kuncinya itu ya. Kuncinya ada pada raja, dipegang oleh raja ya. Jadi kemana kuncinya? Ya kuncinya adalah raja ke B8 ya. Gimana kalau ke A7 atau ke B7? Ini bisa jadi target ancaman skakmat. Bisa jadi target ancaman sekak ya, bukan skakmat, ancaman sekak oleh benteng dari H2 ke H7. Dan ini akan dihalangi malah kelebihan langkah gitu ya.
putihnya kalau disekak oleh benteng ke H7. Maka dari itu Raja Putih sebagai kuncinya tidak sembarangan melangkah ya. Jadi langkah kuncinya yaitu ke B8, menghindari sekak ya dari benteng hitam. Terus nanti ada pertanyaan, lah ke situ juga Bang, kalau misalnya Raja Putih ke B8 kuncinya kan bisa disekak oleh gajah hitam ke G3. Nah ini kalau gajah hitam melakukan sekak ke situ, ini hanya 2 langkah Raja Hitam matinya ya, yaitu disekak oleh kuda ke G3 memakan gajah. Dan untuk kuda yang berada di G2 serta benteng di H2, dia tidak bisa meninggalkan tempatnya ya. Karena kalau pergi dia meninggalkan tempat itu ada ancaman skakmat. Misalnya kuda G2, lari kemana saja ya. Ini skakmatnya oleh benteng ke G1. Begitu juga dengan benteng ya, yang mendukung kuda di G2 ya, melindungi kuda. Kalau pergi ini kuda akan dimakan oleh gajah ya, oleh gajah putih dari F1 ke G2 dan langsung skakmat. Jadi seperti itu. Apalagi kalau gajah hitam bergerak ke F2 ya, ini malah dimakan oleh kuda dan langsung skakmat, cuma 2 langkah. Dan kalau gajah hitam berpindah atau bergeraknya ke horizontal sebelah kiri ya, ini akan tetap skakmat oleh kuda ya, ke G3 ataupun ke F2. Jadi langkah terbaik hitam yaitu gajah ke H4 ya, untuk memperlambat proses ya, proses pengepungan raja sampai koit 3 langkah mat. Nah kalau gajah hitam sudah ke H4, ini langkah kedua putih adalah benteng langsung ke G3 ya, menutup gajah dengan tujuan untuk melakukan sekak ke F2 oleh kuda. Nah kalau ini dimakan, misalnya bentengnya dimakan oleh gajah, ya tetap saja dimakan juga oleh kuda ke G3 dan langsung skakmat. Nah sekarang bagaimana misalnya kalau bentengnya tidak dimakan oleh gajah tetapi kuda yang berpindah, maka ini eksekusinya seperti ini. Ntar dulu, jangan pakai kuda karena akan dimakan sama benteng dan itu tidak skakmat ya. Dan tentunya tidak pula disekakmat oleh gajah karena akan dimakan oleh benteng juga gajahnya. Nah, benteng akan mencaploknya ya, akan menghilangkan gajah. Dan dari tadi sudah kita bisa baca ya, bahwa skakmatnya adalah oleh benteng ke G1. Nah, jadi seperti itu ya sobat catur ya, untuk solusi dan kunci jawaban dari problem catur ini. Sangat berbelit-belit ya, dan lumayan susah juga, karena tidak menutup kemungkinan ya sekitar 90% lah orang pertamanya akan fokus kepada 4 perwira itu, yaitu benteng, sepasang kuda, dan gajah. Utak-atik di situ aja. Sementara raja yang jauh dari sana hanya memantau diperkirakannya dan hanya sebagai hiasan. Barangkali seperti itu. Nah dan akhirnya mereka buntu ya, mungkin apa ini kuncinya kok kesini gak bisa, dan akhirnya mungkin barangkali di antara yang mencoba memecahkan problem ini akhirnya ada yang putus asa gitu dan langsung melihat kuncinya, tapi tidak apa-apa sih, namanya juga hiburan ya. Oke sobat catur, sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum. Silahkan subscribe bila yang suka ya.